Nah, seperti itu. La ilaha illallah. Nah, jadi menurut Syekh Mansur Al-Hallaj, sibukkanlah nafsumu di dalam kebaikan, karena kalau tidak engkau sibukkan, maka nafsumu yang akan mengendalikanmu. Lanjut. Orang yang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia. Orang yang berakal nih, dia nggak takut dengan urusan dunia, karena semua makhluk Allah Ta'ala itu sudah ada jaminannya, rezeki dari Allah Ta'ala. Ya enggak? Nggak usah takut. Ada seorang ulama sedang asik gitu duduk, lagi santai, lalu datanglah seekor kucing. Seekor kucing mengendap-endap naik ke tempat meja makanan. Lalu kucing ini mengambil ikan atau daging. Nah, kucing ini ngambil ikan atau daging. Ulama ini ngelihat begitu, dibiarkannya kucing tadi. Tapi aneh, makanan yang ada di mulut kucing ini tidak dimakannya, tapi dibawa sama kucing ini. Dilihatin sama ulama ini, kemana itu kucing bawa makanan? Kemana kucing tadi membawa makanan? Kok nggak dimakan? Jalan kucing ini, diikutinnya sama ulama ini, diikutin. Setelah beberapa saat, maka makanan itu ditaruh di depan pohon, yang di bawah pohon itu ada lubang. Ada lubangnya, ditaruh makanan tadi di depan lubang. Kemudian kucing tadi pergi. Lah, kata ulama, kenapa nggak dimakan? Maka ulama itu heran lagi, kenapa makanan ini ditinggalkan? Dia lihat, diperhatikan, tiba-tiba keluarlah seekor ular dari lubang tadi, dan ularnya ini buta. Ularnya buta. Lalu ular yang buta ini memakan daging tadi. Makan daging tadi, masuk ke dalam lubang. Maka kata ulama tadi, setelah aku melihat kejadian itu, aku tidak pernah lagi takut dengan rezeki Allah. Yang biasanya kucing sama ular ini nggak mau bertemu, pasti kelahi. Kalau ada kucing, ada ular tuh kucing langsung diterkam sama kucing. Yang parahnya ular ini buta, tapi kucing ini yang ngasih makan ular tadi. Coba bayangkan, hebatnya begitu. Kata beliau, dari saat kejadian itu, aku tidak pernah lagi takut dengan harta. Allah telah menjamin hartaku. Makanya ada sebagian ulama itu nggak mau minta harta. Dia sudah dah, apa yang sudah dia baca di dalam doa itu, dalam sholat, Rabbi filli warhamni, ampuni aku, sayangi aku, wajburni, cukupilah keperluanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri rezeki aku, wahdini, beri hidayah aku, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, beri kesehatan aku, wa'fu anni, maafkan aku. 8 doa ini sudah sempurna. Ngapain lagi aku minta doa ini, minta doa itu? Cukup sudah. Abu ya ada lihat tuh videonya Gus Bahauddin. Gus Baha kata beliau, saya ini adalah salah seorang yang paling malas berdoa. Saya jarang berdoa, kata beliau. Kenapa? Karena sudah lengkap doa tadi. Lo mau doa apa lagi? Ada. Jadi nggak terlalu banyak minta dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya sudah lengkap. Itu kelasnya kelas lain tuh, kelas makom tinggi. Jadi ada ulama seperti itu, doanya biasa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai sudah. Loh, kenapa enggak minta doa selamat, tolak bala, ini itu macam-macam? Lah, dalam sholat sudah lengkap. Dalam sholat sudah lengkap. Itu ada ulama seperti itu. Kenapa? Karena makam tawakalnya sudah
sudah tinggi. Jadi jangan takut dengan urusan dunia. Nih kamu nih kalau belajar, nggak usah mikirin dunia. Jangan kamu terkena duit. Kalau kamu terkena duit, selesai sudah. Santri itu kalau sudah tahu duit, selesai. Nggak lagi mau belajar. Ustadz tahu duit sudah, nggak lagi dia mau ngajar. Ngajar gaji sekian, ternyata bisnis lebih banyak, ditinggalkan ya. Ngajar itu bisnis dia hancur akhirnya. Dan Abuya berapa banyak menemui orang seperti itu. Ada ya, mungkin pernah Abuya cerita di sini. Muridnya Abuya sendiri, muridnya Abuya. Kemudian dia berangkat ke Hadramaut, dapat gelar LC atau apa itu, pulang ke Indonesia, nggak mau berdakwah, malahan bisnis batu bara, bisnis walet, bisnis itu. Jadwal khatib dia nggak mau jadi khatib, jadwal ceramah dia nggak mau ceramah, dikasihkan ke orang lain. Apa yang terjadi? Ilmu dia tinggalkan, dunia dia kejar. Tuh Allah kasih cobaan dia, hutang dia di mana-mana, nggak bisa bayar lagi. Preman datang ke rumahnya dia, ngejar dia. Lari dia dari Banjarmasin ke Balikpapan, nelpon ke Abuya, minta tolong sama Abuya. Abuya tolong di rumah. Seminggu kurang lebih Abuya tampung di rumah itu. Anaknya, istrinya, dia. Kata Abuya, tinggal di sini dulu kamu. Nggak bisa beli susu, nggak bisa beli apa-apa. Kata Abuya, kamu mau nggak ceramah? Kata Abuya. Mau guru katanya. Abuya suruh ceramah dia. Abuya punya jadwal, telepon sama pengurusnya, Pak tolong ini saya punya murid mau berdakwah, siapa tahu bisa diterima di masyarakat. Ceramahlah dia. Habis itu pulang ke rumah Abuya, dapat duit berapa ratus ribu dikasih. Bisa beli susu kata Abuya. Alhamdulillah. Lalu Abuya telepon tuan rumah yang masjid tadi, pengurusnya, Pak gimana tadi yang ceramah? Aduh kalau bisa jangan lagi dikirim katanya. Kenapa jangan lagi dikirim? Ilmunya yang begitu banyak sekolah di Hadramaut, gelarnya apa itu? LC atau apa? Habis semuanya ilmu tadi. Tuh, gara-gara urusan. Hati-hati kamu. Belajar saja, enggak usah mikirin dunia. Biar bapakmu yang ngurusin dunia. Bapakmu, mamamu belum bayar SPP, tagih, Pak, bayar SPP. Saya belajar di sini, Bapak tugasnya bayarkan SPP saya. Itu tanggung jawab Bapak, wajib hukumnya. Abuya dan guru-guru sini kewajibannya mengajar, kamu kewajibannya belajar, orang tuamu kewajibannya membiayai sekolah. Sudah selesai. Pegang tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi kalau orang yang berakal, dia tidak cemas dengan urusan dunia. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau orang yang kurang akal nih, kata Ustadz Dasat Latif, beleng-beleng, maka dia takut sekali dengan urusan dunia terus yang dia pikirkan. Lanjut ya. Sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Nah kalau sudah urusan dunia, itu musibah aja yang datang. Utang lah, menagih orang lah, ditagih orang lah, itu dunia semuanya. Kalau sudah begitu, musibah yang datang. Karena hatinya kosong, maka jadilah dia menjadi, biar orang Banjar pusang, tahu pusang? Pusing. Imannya lemah, gampang dipengaruhi orang, dan akhirnya jatuh di dalam keputusasaan. Bahkan malah membahayakan hati, akal, dan badan. Kamu lihat nih ya, penyakit itu yang paling bahaya bisa sampai ke badan itu penyebabnya adalah pikiran.
Pikiran. Pikiran ini berasal dari hati yang kotor. Kalau hati kotor, penuh dengan prasangka buruk, baik prasangka buruk kepada Allah atau kepada makhluk Allah Ta'ala. Hati yang kotor tadi timbul iri, timbul dengki, timbul marah, timbul hasud, timbul macam-macam dah. Yang jelek-jelek ini, maka dia naik ke otak nih, pikiran tadi. Pikiran gak kuat, maka akan merusak akal, stres. Stres, nggak mau makan, nggak mau ini. Akhirnya apa? Merusak ke badan, lambung naik, ginjal, apalagi pankreasnya rusak, cuci darah. Itu sebabnya itu. Tanya saja dari bidang manapun, ulama atau ilmu kedokteran, dokter manapun, penyebab orang sakit itu paling berbahaya adalah sebabnya dari pikiran dan hati yang kotor. Itu dulu ada bahasa apa namanya itu, bahasa apa tuh, insano monisme apa itu, siapa yang hafal tuh bahasanya itu? Di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat, di dalam badan yang kuat ada jiwa yang sehat atau apa itu? Nah coba itu, siapa yang masih ingat tuh, bahasa apa namanya itu? Insano parismo apa tuh? Lupa sudah Bu ya, itu masih kecil udah belajar itu. Nah orang zaman sekarang terserang penyakit macam-macam. Orang zaman sekarang pusing, stres di mana-mana karena tadi pikiran dan hati yang kotor. Nih Syekh Tajuddin menerangkan seperti itu. Nah jadi kalau ada orang yang tidak bisa bertawakal kepada Allah, itu membahayakan hatinya kotor, akalnya kotor. Kalau hati dan akal kotor, badannya pun akan kotor, yakni terkena penyakit yang aneh-aneh. Itu dari perasaan yang kotor tadi. Itu ya. Apalagi dapat menghapus amal baik. Coba lihat tadi, orang yang tidak tawakal tadi, pahalanya habis. Akhirnya dia benci sama orang, dia suudzon dengan Allah, dia suudzon dengan makhluk Allah Ta'ala. Amal kebaikannya, amal pahala salat, puasa, zakat, haji, sedekah, apalagi mengaji, salawat, habis semuanya. Ini kata Syekh Zarnudi, dapat menghapus amal yang baik. Lanjut terakhir, seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat. Coba lihat, orang yang berakal, orang yang Islam sejati, muslim yang benar, itu dia mikirkan, saya ini di dunia sementara, kira-kira sampai nggak sampai akhirat? Saya ini di akhirat nanti masuk surga atau neraka? Perbuatan saya ini apakah mengandung pahala atau mengandung dosa? Itu sebenarnya yang dipikirkan. Jangan terlalu urusan dunia, harta, tata benge, ini itu dan sebagainya. Urusan akhirat yang dipikirkan. Kalau kita nih sudah bisa memikirkan urusan akhirat, kira-kira ini bisa nggak manfaat untuk di akhirat? Kira-kira ini bahaya nggak untuk di akhirat? Nah, sampai seperti itu, maka kita sudah dikatakan muslim sejati, orang yang beriman yang kuat itu. Ujung-ujungnya kita lihat apa kata Syekh Zarnuzi. Itulah yang lebih bermanfaat. Apa yang itulah tadi? Urusan akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.